tim sukses. Lu pada diangkatin semua jadi pejabat. Efisiensi kok malah bagi-bagi kue. Pemborosan itu mah. Giliran rakyat kecil dipaksa buat ngirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala mas'idatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sa'ufassir alaikum khutbati ala al-lughati al-Indonesia khususan. Ikhwani wa akhawati al-izza wa asdiqai wa zumalai, kama araftum al-an ana sa'ufassir alaikum nahwal al-qalbu. Pada hari ini saya bercerita tentang hati. Al-qalbu, menurut Al-Ghazali, hati itu terbagi tiga. Yang pertama namanya qalbun marid. Qalbun marid itu hati yang busuk. Nah, tampaknya baik, hebat, tampilannya baik, mengasih uang lagi dengan sogokkan. Orang menyogok tuh kelihatannya seperti baik. Konglomerat yang menyogok orang-orang yang berwenang dalam bidang usaha itu kayaknya baik. Nah, itu masalah apa? Masalah hati di dalamnya yang tidak baik. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu terbagi tiga. Yang pertama qalbun qalbun maridun, hati yang busuk, hati yang sakit. Ini perlu diobati. Ini kebanyakan penyakit ini ditanggungkan atau dirasakan oleh para konglomerat, para pejabat, para preman, para mafia. Hatinya bermasalah karena tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang mengadakan sogok, mengedarkan narkoba di PIK 2 misalnya, mengedarkan narkoba melalui Papua, melalui pelabuhan Batam, pelabuhan Bengkalis, seluruh pelabuhan di seluruh Indonesia. Mereka mengadakan apa yang disebut dengan mafia dan kaki tangannya. Kadang-kadang orang baik dijadikan kaki tangannya. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan ada tiga macam hati. Pertama qalbun marid, yang kedua namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, bagaimanapun diperingatkan, bagi hati yang mati itu dia tidak peduli dengan orang-orang Gaza yang menderita, 50.000 orang yang sudah meninggal dunia. Ini sudah iblis yang ada di hatinya. Mustahil kalau manusia normal tidak akan keluar air matanya melihat tubuh yang melambung kena bom, tercerai-berai, kepalanya terpental kemana-mana, anak-anak dan wanita jadi korban. Masya Allah, itu sudah iblis yang punya kerja. Iblis yang ada di dalam hatinya. Kalau dia manusia, mustahil tega mengebom anak-anak yang tidak bersalah, wanita-wanita yang tidak bersenjata. Mustahil kalau dia manusia. Itu berarti iblis, benar-benar iblis, tapi tampak di depannya seperti manusia. Jadi ada manusia yang itu qalbun maridun, yang hatinya yang sakit. Ada yang lebih berbahaya, qalbun mayyitun, hati yang mati. Yang ketiga namanya qalbun salim. Nah, sebelum ke qalbun salim ini saya uraikan, saya terangkan dulu tentang qalbun mayyitun, hati yang mati.
tidak mau mendengarkan suara azan, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat orang, tidak orang-orang demo sekalipun tidak didengarkannya. Kenapa? Hatinya sudah mati. Tapi kalau hatinya hidup, oh jangankan demo, bisikan-bisikan saja sudah merupakan ditabrak hatinya itu. Bisikan-bisikan saja sudah menasihati dirinya. Ini tidak demo berulang-ulang kali di mana-mana tidak didengarkan. Itu namanya hati sudah mati. Ayat Al-Quran sudah dikumandangkan kemana-mana, takbir sudah dikumandangkan, tidak juga diperdulikan. Qalbun mayit, hati yang sudah mati. Nah, kemudian yang ketiga baru namanya qalbun salim. Qalbun yang salim ini hati yang sehat. Nah, kalau qalbun yang tadi namanya qalbun mayit, Masya Allah, hati yang mati. Ini dia contohnya apa yang terjadi saat ini. Emang kalian pikir gaji mereka dari mana? Dari hasil giveaway? Ya enggak lah, udah pasti dari hasil efisiensi rakyat kecil. Hitung-hitungannya begitu doang, bre. Kita mau udah hafal sama cara mainnya. Terus yang kecil, habis itu jusnya dimakan sama mereka. Ini mah bukan efisiensi, tapi konspirasi jeruk lemon. Kita yang diperes, tapi mereka yang nikmatin hasilnya. Jadi kagak usah heran kenapa dia mati-matian belain atasan. Ya karena udah kebagian cuan. Simple, bre. Jadi mau atasannya kayang sambil geger balik juga tetap dibelain. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Pejabat itu kan udah pada banyak duit. Keluarganya aja liburan tiap bulan ke luar negeri. Seharusnya uang negara difokuskan buat kepentingan rakyat. Efisiensi cuma mitos doang. Mereka aja masih boros. Tim sukses, lu pada diangkatin semua jadi pejabat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah contoh hati yang mati. Orang yang hati yang mati ini tidak peduli dia rakyat sedang menderita, dia tetap berpoya-poya. Masyarakat diberikan pajak yang begitu sempit, begitu banyak, tapi para pemimpinnya, para pejabatnya berjalan-jalan ke luar negeri, wisata kemana-mana. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, Pak Ibu saudara-saudara sekalian, kita dengarkan apa yang terjadi di sini. Ini banyak berita-berita yang perlu kita perhatikan. Nah, ini ulama-ulama dunia telah mengeluarkan fatwa jihad ke Palestina. Masya Allah. Disampaikan oleh Sekjen Ali Al-Karahi di dalam akunnya. Ini dia. حتى لا نكون آثمين أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الأجيال. Well, we're talking about a whole new trade. Maybe not. Maybe not. Don't forget, we help Israel a lot. You know. يخافك فينا ولا يرحمنا. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, begitu beratnya tantangan dunia sekarang ini. Masya Allah. Nih, anak-anak yang kita melambung. saat tubuh itu berterbangan tanpa nyawa, saat bumi
tak lagi mampu menampung darah yang tumpah, dan langit pun menjadi saksi atas kejahatan yang tak dihukum dan pembantaian yang dibiarkan. Setiap jasad yang terangkat ke angkasa bukan hanya korban, mereka adalah dakwah bisu yang lebih lantang dari ribuan ceramah. Mereka adalah pengaduan yang langsung naik ke langit, melewati doa-doa kita yang setengah hati, Masya Allah. dan melewati keengganan kita untuk peduli lebih dalam. Mereka gugur karena membela tanah, agama, dan kehormatan. Lalu kita, apa kita hanya akan terus jadi penonton yang sesekali menangis lalu kembali tertawa? Apakah hati ini akan terus kebal dan membatu saat bumi Palestina tak henti berguncang oleh dentuman bom? Wahai jiwa yang masih hidup, bangunlah dari tidur panjangmu. Karena jika jasad mereka terbang ke langit, maka jiwa-jiwa yang diam dalam kemaksiatan dan Nah, itu kelalaian yang terbang itu sedang perlahan ke udara kena bom. dikubur dalam Anak-anak kolamnya Palestina. dosa. Masya Allah. Di mana kita saat tubuh-tubuh itu berterbangan tanpa nyawa, Masya Allah. saat bumi tak lagi mampu menampung darah yang tumpah, dan langit pun menjadi saksi atas kejahatan yang tak dihukum dan pembantaian yang dibiarkan. Setiap jasad yang terangkat ke angkasa bukan hanya korban, mereka adalah dakwah bisu yang lebih lantang dari ribuan ceramah. Mereka adalah pengaduan yang langsung naik ke langit, melewati doa-doa kita yang setengah hati, dan melewati keengganan kita untuk peduli lebih dalam. Masya Allah. Mereka gugur karena membela tanah, agama, dan kehormatan. Lalu kita, apa kita hanya akan terus jadi penonton yang sesekali menangis lalu kembali tertawa? Apakah hati ini akan terus kebal dan membatu saat bumi Palestina tak henti berguncang oleh dentuman bom? Wahai jiwa yang masih hidup, bangunlah dari tidur panjangmu. Karena jika jasad mereka terbang ke langit, maka jiwa-jiwa yang diam dalam kemaksiatan dan kelalaian sedang perlahan dikubur dalam kelamnya dosa. Ya Allah. Di mana kita saat tubuh-tubuh itu berterbangan tanpa nyawa, saat bumi tak lagi mampu menampung darah yang tumpah, dan langit pun menjadi saksi atas kejahatan yang tak dihukum dan pembantaian yang dibiarkan. Setiap jasad yang terangkat ke angkasa bukan hanya korban, mereka adalah dakwah bisu yang lebih lantang dari ribuan ceramah. Mereka adalah pengaduan yang langsung naik ke langit, melewati doa-doa kita yang setengah hati, dan melewati keengganan kita untuk peduli lebih dalam. Mereka gugur karena membela tanah, agama, dan kehormatan. Lalu kita, apa kita hanya akan terus jadi penonton yang sesekali menangis lalu kembali tertawa? Apakah hati ini akan terus kebal dan membatu saat bumi Palestina tak henti berguncang oleh dentuman bom? Wahai jiwa yang masih hidup, bangunlah dari tidur panjangmu. Karena jika jasad mereka terbang ke langit, maka jiwa-jiwa yang diam dalam kemaksiatan dan kelalaian sedang perlahan dikubur dalam kelamnya dosa. Di mana kita saat tubuh-tubuh itu berterbangan tanpa nyawa, saat bumi tak lagi mampu menampung darah yang tumpah, dan langit pun menjadi saksi atas kejahatan yang tak dihukum dan pembantaian yang dibiarkan. Setiap jasad yang terangkat ke angkasa bukan hanya korban, mereka adalah dakwah bisu yang lebih lantang dari ribuan ceramah.
Mereka adalah pengaduan yang langsung naik ke langit, melewati doa-doa kita yang setengah hati, dan melewati keengganan kita Allah untuk peduli